review Handbook SDM yang berjudul Strategic Reward and Recognition to Improving Employee Performance Through Non-Monetary Incentive oleh John G. Fisher tahun 2015. Latar belakang: sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat merangsang motivasi dan kinerja sumber daya manusia. Secara umum, karyawan bekerja karena didorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga para karyawan semakin giat bekerja jika hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut memperoleh imbalan atau balas jasa yang memuaskan, yang pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai. Salah satu kebijakan yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja adalah melalui pemberian insentif dan reward, serta pengakuan di dalam pemberian insentif dan reward tersebut, baik secara cash maupun non-cash. Tujuan pemberian reward dan insentif bagi karyawan antara lain memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi, memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih, mendorong naiknya produktivitas karyawan, serta menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Secara teori, insentif merupakan program kompensasi yang mengaitkan bayaran dengan produktivitas atau bentuk pembayaran dalam bentuk uang yang dikaitkan dengan kinerja sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan. Sedangkan reward adalah suatu sistem kebijakan yang dibuat oleh sebuah organisasi untuk memberikan penghargaan kepada karyawannya atas nilai-nilai usaha, keterampilan, kompetensi, dan tanggung jawab mereka terhadap organisasi. Pengakuan adalah merupakan sebuah program resmi jika karyawan mencapai sesuatu yang diukur dari target organisasi. Reward dan pengakuan adalah tentang motivasi. Dalam bukunya, John G. Fisher mengatakan bahwa banyak teori tentang motivasi manusia. Beberapa teori yang cukup banyak digunakan sebagai dasar dalam strategi penerapan reward dan pengakuan dalam kinerja adalah two-factor theory oleh Herzberg dan Hierarchy of Needs oleh Maslow. Konsep kunci untuk memotivasi karyawan dalam organisasi antara lain, program perlu mencerminkan berbagai kebutuhan motivasi dalam kelompok. Detail perlu didiskusikan dengan peserta sebelumnya. Pengakuan individu adalah insentif yang kuat menuju kinerja yang lebih tinggi. Kerja tim menciptakan kinerja yang lebih tinggi daripada individu yang bekerja sendiri, kecuali untuk tugas-tugas sederhana. Selanjutnya, imbalan bekerja lebih baik jika bersifat pribadi bagi individu. Sasaran harus menantang, tetapi dapat dilakukan, serta variasikan pendekatan dan buat program yang fleksibel. Secara ringkas, cara memulai untuk menentukan reward adalah: pertama, lakukan mapping SDM baik dalam kinerja maupun attitude. Yang kedua, lakukan pelatihan peningkatan skill. Yang ketiga, internalisasikan program reward dan pengakuan tersebut. Yang keempat, menentukan target baik sales ataupun non-sales. Yang kelima, menentukan hadiah dan pengakuan. Dan yang terakhir adalah setting budget hadiah. Beberapa masalah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan reward dan pengakuan. Yang pertama, pada saat launching program dan saat setting reward. Yang kedua, terjadi banyak penyimpangan terhadap peraturan perusahaan. Dan yang ketiga, terjadi penyimpangan terhadap budaya perusahaan. Banyak penelitian dilakukan di perusahaan-perusahaan besar terkait reward and recognition dengan membandingkan tim reward cash dan reward non-cash, di mana motivasi dan hasil pencapaian sales tim reward non-cash lebih tinggi daripada tim reward cash. Reward non-cash dapat berupa voucher belanja, gimmick keperluan rumah tangga, tiket liburan, atau barang kebutuhan lainnya. Reward non-cash lebih memberikan efek untuk meningkatkan penjualan daripada reward cash dengan nilai yang sama. Pengakuan atau recognition juga sangat berdampak pada peningkatan kinerja karyawan, di mana pengakuan sering dijalankan bersama dengan pemberian reward.
misalnya dengan pemberian sertifikat, pengakuan terpublikasi atas kinerja individu, atau memperbesar peluang individu tersebut mendapatkan pelatihan jenjang berikutnya, penunjang promosi, dan peningkatan karir.